Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini masih sama, kita akan membahas tentang latihan soal TWK untuk tes CPNS ataupun P3K pada tahun 2024 ini. Jadi ini sudah bagian 5, dan bagi teman-teman yang baru menonton video ini bisa mengikuti video sebelumnya. Oh ya, seperti biasa, saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, langsung saja kita bahas pembahasan soalnya. Nah, di sini untuk soal yang pertama merupakan soal yang mungkin membuat darah kita merinding ya. Soalnya adalah kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan membuat negara mengalami kerugian besar adalah A. Kasus korupsi izin pertambangan Kota Waringin Timur, B. Kasus BLBI, C. Kasus elektronik KTP atau EKTP, D. Kasus proyek Hambalang, dan E. Kasus korupsi Soeharto. Nah, di sini kelima kasus korupsi yang dibahas pada poin A sampai E ini semuanya menurut saya ini besar, namun yang ditanyakan adalah yang mengalami dampak ya, ini kata kuncinya, dampak besar. Nah, dari kelima bagian pilihan di bawah ini mana yang paling memiliki dampak yang paling besar ya? Dari kelima kasus korupsi ini. Nah, tentunya langsung saja kita jawab. Yang benarnya adalah yang ini kasus korupsi Soeharto, karena kasus ini merupakan kasus korupsi terpanjang, sangat berdampak besar bagi kerugian bangsa Indonesia ini ya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Salah satu bentuk integritas diri yang memberikan kontribusi secara langsung bagi warga negara adalah A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya, B. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat, C. Mematuhi fakta integritas yang sudah ditandatangani di tempat kerja, D. Melaporkan seseorang yang dicurigai melakukan korupsi kepada KPK, dan E. Masuk kerja sesuai jam yang ditentukan. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah contoh ya, ini bagian contoh yang merupakan bentuk integritas. Nah, bentuk integritas diri yang mana dapat memberikan kontribusi secara langsung bagi negara. Nah, kontribusi ya. Untuk A. Membayar pajak kendaraan tepat waktu. Nah, dilihat dari bagian B-nya, C, D, dan juga E, semuanya mendekati ataupun memiliki jawaban benar yang mendukung pertanyaan nomor 2 ini. Akan tetapi yang paling memberikan kontribusi bagi negara secara langsung. Ini jangan lupa kata kuncinya adalah secara langsung. Oke, ini jelas ya. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, jawabannya adalah yang A, yakni membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Nah, ini yang paling memberikan kontribusi secara langsung bagi negara. Nah, untuk yang B, mengikuti upacara bendera, ini sebenarnya bisa namun belum memberikan kontribusi langsung bagi negara. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Saya sering memberikan nasihat kepada bawahan agar tidak melakukan kecurangan dalam pekerjaan, maka sikap saya selanjutnya adalah A. Saya juga tidak boleh melakukan kecurangan tersebut, B. Lebih baik saya tidak melakukan kecurangan agar nama baik saya tidak tercemar, C. Tidak apa-apa melakukan kecurangan karena jabatan saya lebih tinggi, D. Sesekali saya melakukan kecurangan tersebut, E. Berhenti memberikan nasihat agar tidak terkekang dengan perkataan diri sendiri. Nah, pertanyaan ini menunjukkan tentang pilihan bagi kita ya di sini, dimana sering memberikan nasihat kepada bawahan. Nah, di sini berarti posisinya kita sebagai ketua ya, sering memberikan nasihat kepada bawahan. Nah, untuk apa? Agar tidak melakukan kecurangan. Oke, kecurangan dalam bekerja. Jadi sikap saya selanjutnya, sikap saya. Nah, di sini seperti biasa nih soalnya jebakan, yang mana kelima bagian pilihan ini merupakan bagian yang mendukung ataupun yang dapat menjawab pertanyaan nomor 3.
Akan tetapi di sini kita harus selektif dalam memilih jawaban yang paling tepat yang mana memiliki kaitan erat dengan pertanyaan nomor 3 ini. Oke, langsung saja kita cek dulu yang A. Saya juga tidak boleh melakukan kecurangan. Ini benar, ini adalah prinsip bagi ketua tim. Lebih baik saya tidak melakukan kecurangan agar nama baik. Nah, kata nama baik seolah-olah kita hanya menjaga diri kita sendiri. Ini sikap yang egois karena bukan komitmen bagi seorang pekerja hanya menjaga nama baik. Artinya dia tidak berkomitmen untuk menjalankan tugasnya. Nah, ini masih kurang tepat. Yang C, tidak apa melakukan kecurangan, tidak apa, ini sudah jelas salah ya. Nah, hal ini bukan jawaban yang benar. Nah, yang B juga kita paham. Yang D, sesekali saya melakukan kecurangan. Nah, ini juga jelas salah. Dan yang E, berhenti memberikan nasihat agar tidak terkekang dengan perkataan sendiri. Nah, ini bukan solusi yang terbaik. Oke, di sini tentunya jawabannya adalah yang A. Nah, cukup sampai 3 pertanyaan seperti biasa. Kita bahas per 3 butir pertanyaan setiap videonya. Dan jangan lupa ikuti terus karena kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya pada video selanjutnya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penjelasannya ataupun dalam pengucapan kata-katanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.